Makroteknologi tanaman rempah dan obat. Yes, yes, yes. Bersorak bagi Tuhan. Hahihihi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Octavia Alorante. Kali ini saya akan membahas tentang tanaman serai. Ya, serai merupakan tanaman yang masuk ke dalam famili rumput-rumputan. Serai ini dapat tumbuh alami di daerah-daerah tropis. Di Indonesia sendiri terdapat 2 jenis serai, yaitu serai dapur dan serai wangi. Yang saya pegang ini adalah jenis serai dapur. Ya, ini adalah contoh gambar serai. Di sini ada akar, batang semu, dan daun. Syarat tumbuh serai yaitu pertumbuhan dari tanaman serai dipengaruhi oleh suburnya tanah, iklim, serta tinggi tempat dari permukaan laut, di mana serai dapat tumbuh hingga ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut. Iklim yang dibutuhkan serai ialah iklim lembab. Jika musim kemarau, pertumbuhan akan menjadi agak lambat dan pH tanah berada pada 5,5 sampai 7,0. Penanaman serai. Pada dasarnya, serai merupakan jenis tanaman yang mubai, artinya memiliki kemampuan hidup yang relatif tinggi namun tidak memperoleh hasil maksimal. Tentunya teknis budidaya menjadi prioritas. Penanaman dilakukan pada pagi atau sore hari dengan kondisi tidak hujan. Teknis penanaman serai dengan meletakkan 2-3 anakan serai untuk setiap lubang tanaman pada kedalaman sekitar 10 cm. Setelah bibit anakan dimasukkan ke lubang tanam, kemudian tutup dan padatkan kembali tanah. Pemeliharaan. 1. Penyulaman. Penyulaman ini dapat dilakukan jika pada serai dilihat banyak yang tidak tumbuh. Jadi dapat dilakukan paling lambat pada awal penanaman, yaitu saat tanaman berumur sekitar 1 hingga 2 bulan. Penyulaman ini dapat dilakukan untuk mengganti tanaman yang rusak, mati, atau terserang hama penyakit. 2. Penyiangan. Penyiangan dilakukan pada tanaman serai memiliki senyawa alepati yang dapat membasmi tanaman pengganggu di sekitar secara alami. Namun kita perlu untuk dapat melakukan penyiangan agar tanaman dipastikan dapat tumbuh dengan baik tanpa merebutkan nutrisi dalam tanah dengan tanaman lain. 3. Penyiraman. Penyiraman dilakukan agar kelembapan tanah tetap terjaga, dan untuk pada tanaman serai dapat dilakukan penyiraman sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jika tanaman sudah dirasa mulai kering, bisa dilakukan penyiraman. 4. Pemangkasan. Untuk dapat memperoleh tanaman serai ini supaya rimpang atau umbi yang melimpah, perlu dilakukan pemangkasan pada tanaman serai yang sudah tua. Pemangkasan yang pertama dilakukan pada umur tanaman sekitar 5 atau 6 bulan setelah penanaman, dan untuk
pemangkasan kedua dilakukan pada saat tanaman sudah berumur sekitar 12 bulan. 5. Pemupukan susulan. Pemupukan susulan ini dapat diberikan berupa pupuk urea, ZA dan KCl dengan dosis masing-masing. Urea sekitar 50 hingga 100 kg per hektar. Pemanfaatan tanaman serai. Yang pertama yaitu untuk kuliner, yang kedua mengurangi rasa nyeri, yang ketiga gangguan perut, yang keempat mengatasi demam, yang kelima infeksi, yang keenam mengatasi obesitas, yang ketujuh mengatasi bau badan, yang kedelapan membantu mengatasi rematik. Demikianlah penjelasan saya mengenai tanaman serai. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang saya ucapkan. Pada moto Kurre Sumanga, Tuhan Yesus memberkati kita semua.